Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama aqidah wa ja'ala qur'ana imamah wa ja'ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatan hasanah walil alamina rahmah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqilan bil Pancasila falsafah wa bi undang-undang dasar asasah wa ja'ala partai PKB bil istiqomah wal amanah wa min Sabang ila Merauke wa Jombang wa Mojokerto wa Kediri wa Nganjuk wilayah wa bi krisis moneter wa corona wa BBM wa flu burung, rakyat resah dan gelisah. Wa insya Allah reformasi Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amma ba'du. Yang sama-sama kami takdimi para alim ulama, yang saya hormati segenap jajaran pengurus partai PKB dan para dewan juri yang arif dan bijaksana. Di zaman sekarang, pondok pesantren sangatlah penting bagi suatu negara, sangatlah diprioritaskan bagi suatu pendidikan negara. Sebab di zaman sekarang banyak pemuda-pemudi yang tak tahu tentang agama, adab dan perilaku yang baik. Bisa kita lihat di luar, banyak para pemuda-pemudi yang mabuk-mabukan, berjudi online, dan yang lagi viral nih, kaum perempuan pada asik joget-joget di aplikasi TikTok. Para mustami'in rahimakumullah, jika kita melihat dan menelusuri sejarah yang lebih mendalam ke belakang, peran pendidikan pesantren selalu menjadi garda terdepan dalam membela kebenaran dan menolak segala bentuk kezaliman. Seperti peristiwa resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945. Beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa berperang menolak penjajah hukumnya fardu ain bagi setiap orang muslim di Indonesia. Oleh karena itu, Presiden kita, Presiden Republik Indonesia menetapkan pada tanggal 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Disinilah peran pendidikan pesantren sangatlah penting di zaman sekarang. Seperti yang difatwahkan oleh Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang menginginkan jaya di dunia maka harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan jaya di akhirat maka harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan jaya di keduanya maka harus dengan ilmu. Hadirin rahimakumullah, di dalam pondok pesantren banyak sekali ilmu-ilmu yang dipelajarkan. Contoh seperti ilmu baca kitab, memakai kitab tasrif jurmiyah, ilmu fikih tentang hukum, memakai kitab Fathul Qorib. Tak hanya ilmu agama, ilmu umum pun dipelajarkan di dalam pondok pesantren. Contoh ilmu biologi, memakai kitab Qurratul Uyun tentang reproduksi yang baik. Ilmu fisika, memakai kitab Falak yang menerangkan tentang perhitungan. Dan masih banyak lagi ilmu-ilmu yang dipelajarkan di dalam pondok pesantren. Tetapi
dari sekian banyak ilmu-ilmu yang dipelajarkan, ada satu ilmu yang lebih diutamakan, yaitu ilmu tentang adab. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innama ba'istu liutammima makarimal akhlak." Yang artinya, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Para hadirin dan dewan juri rahimakumullah. Bagaimana cara membekali santri dengan akhlak yang mulia? Di dalam kitab Alalah dijelaskan, "Alala tanalul ilma illa bisittatin saumdika ammajamu ihabi bayani dukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadi wa tuli zamani." Yang pertama, dukain, cerdas. Banyak orang yang mengukur kecerdasannya hanya dari IQ-nya yang tinggi. Padahal banyak orang yang memiliki IQ yang tinggi tapi tidak mampu bersosialisasi, bahkan tidak mempunyai akhlak yang tinggi. Yang kedua, wahirsin, semangat. Seperti yang dikatakan Insinyur Soekarno, "Berilah aku 10 pemuda, akan kugoncangkan dunia." Yang ketiga, wastibarin, bersabar. Diejek-ejek temannya, sabar. Mandi ngantri, sabar. Bahkan nginjak kotoran ayam pun sabar, sabar. Yang keempat, wabul ghotin, adanya biaya. Jangankan di pondok pesantren perlu biaya, di sekolah manapun butuh biaya. Bahkan ikut kencing ke toilet umum pun butuh biaya. Yang kelima, wa irsyadi ustadi. Wa irsyadi ustadi, yaitu petunjuk guru sebagai silsilah kita menuju hadratur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang keenam, watuli zamanin, butuh waktu yang lama. Tak cukup hanya 1, 2, atau 3 tahun. Padahal zaman sekarang banyak santri yang sukanya praktis. Ini praktis, itu praktis, makanan praktis, minuman praktis. Lalu bagaimana jika para santrinya mencapai kesempurnaan ilmu? Oleh karena itu, bangsa kita akan maju, bangsa kita akan jaya, bangsa kita akan sejahtera apabila rakyat dan pemudanya mengamalkan yang ditetapkan oleh para ulama salafus soleh dan pendidikan yang ada di dalam pondok pesantren. Tetaplah belajar meskipun kita kurang ajar, karena dengan belajar insya Allah kita menjadi orang-orang yang terpelajar. Cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.